Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Setiawan, NIM 230201406 dari Prodi Sistem Informasi B. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang 40 perintah dasar Linux. Jadi, perintah dasar Linux itu adalah langkah awal yang penting bagi pemula untuk menggunakan sistem Linux. Perintah-perintah ini memungkinkan pengguna untuk mengelola file, direktori, dan mengakses sumber daya sistem dengan lebih efisien. Yang pertama kita pergi ke terminal Linux dulu. Di sini tempatnya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah yang pertama, yaitu sudo su untuk melakukan login sebagai root atau pengguna tinggi. Kita ketik saja sudo lalu enter. Kita masukkan password. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita pergi ke perintah 3, yaitu login. Kita ketik saja login. Ketik nama saya ini ya. Lalu passwordnya. Nah, ini sudah berhasil login. Lalu kita clear. Ini juga perintah, termasuk perintah. Kita enter. Nah, maka tampilannya akan bersih. Selanjutnya kita pergi ke perintah yang pwd. Ini untuk memperlihatkan direktori di mana posisi kita. Kita ketik saja pwd lalu enter. Ini kita berada di direktorinya ini, Akbar ini. Lalu kita bisa berpindah ke direktori lain menggunakan perintah cd atau change directory. cd/home/var. Lalu kita masukkan direktori yang ingin dituju. Nah, ini kita sudah berada di direktori yang mi. Lalu kita bisa ketikkan perintah ls ini ya untuk melihat isinya direktori. Kita ketik saja ls. Nah, ini di file ls-nya ini di file mi-nya ini ada file 1.txt dan juga file 2.txt. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu mv atau move. Ini berfungsi untuk memindahkan filenya. Kita coba saja. Kita akan pindahkan file txt ini. mv file 1.txt kita pindahkan ke folder Akbar saja. Lalu kita ls. Nah, ini otomatis file satunya akan hilang karena sudah terpindahkan di folder Akbar. Coba kita lihat di folder Akbar ini. Kita change directory dulu. Sudah terpindah di sini. Ini file 1.txt-nya. Lalu kita ke perintah selanjutnya yaitu mkdir. Ini untuk membuat folder baru. Langsung saja mkdir. Kita ketik nama folder yang ingin dibuat. Misalnya folder baru 1. Lalu kita enter dan kita ls lagi. Nah, ini sudah terbuat di sini folder baru 1.
Selanjutnya kita pergi ke perintah yang cat ini. Ini berfungsi untuk membuka file. Misalnya kita akan membuka file 1.txt ini. Kita ketik saja cat, lalu enter. Nah, ini adalah isinya dari file 1.txt. Lalu perintah selanjutnya adalah cp untuk menyalin file ke suatu direktori. Misal kita ingin menyalin file 1.txt ini ke direktori yang lain, kita ketik saja cp, kita ketik direktori yang ingin dituju. Misal kita akan menyalinnya ke folder baru ini, slash lalu kita enter, kita ls lagi. Di sini kita akan cd dulu ke folder baru. Lalu kita ls. Nah, ini file 1.txt nya sudah berhasil disalin di sini. Selanjutnya kita akan melakukan perintah yang ini, yang ke-11, rmdir, untuk menghapus folder. Kita pindah dulu ke folder akbarnya dulu. Kita cd /home/akbar, lalu ls. Ini ya. Misal di sini kita ingin membuat ingin menghapus folder ini, folder baru satu ini mau kita hapus. Kita ketik saja lalu kita enter. Nah, ternyata ini nggak bisa ya karena ada file txt nya. Coba kita buat itu dulu, buat folder baru dulu, pakai yang ini, perintah mkdir. Kita buat foldernya folder 2, lalu kita enter. Ini sudah terbuat. Lalu kita akan menghapusnya pakai ini, rmdir. Lalu enter. Kita ls lagi. Nah, sudah terhapus folder 2-nya. Di sini nggak ada. Lalu kita pergi ke perintah selanjutnya, yaitu perintah touch untuk membuat file baru. Kita ketik saja touch, lalu filenya file 3.txt, lalu enter. ls lagi. Ini sudah terbuat lagi ya, file 3.txt. Lalu ke perintah yang rm ini untuk menghapus file. Kita ingin menghapus file yang ini, misalnya file 3. Kita ketik saja rm file 3.txt, lalu enter. Kita ls lagi. Nah, sudah hilang. Lalu perintah selanjutnya yaitu perintah more
untuk menampilkan isi sebuah file. Sebelumnya saya akan mengisi filenya dulu di sini di foldernya. Misal saya ingin mengisi file ini ya, file 2.txt. Saya akan mengisinya. Nomor satu ini kata terserah lah. Dua, anggur, tiga, jeruk. Saya isi sampai 10. Lalu kita save. Kita kembali lagi ke terminalnya. Nah, di sini kita ingin menampilkan file yang tadi, file 2.txt tadi, pakai perintah more. Kita berpindah dulu ke direktori yang mi ini, karena itu tempatnya file 2-nya tadi. Cd /home /akbar /mi ls, ini file 2-nya. Lalu kita akan ketikkan saja perintah more-nya, more file 2.txt. Nah, ini isi filenya sudah terbuka. Lalu perintah selanjutnya yaitu perintah find. Ini dapat digunakan untuk mencari filenya. Misal kita ingin mencari file yang ini, file 3.txt. Kita ketik saja find file 3.txt lalu enter. Nah, ini harus pindah direktori dulu. Kita pindah ke direktori yang akbar dulu, cd /home /akbar. Kita enter, lalu ls. Ini kita sudah pindah. Lalu kita ketikkan saja perintah find-nya, find file 3.txt, lalu kita enter. Duh, masih salah, tempatnya itu di ini sudah saya hapus, guys. Kita cari saja yang ini ya, yang file 2.txt. Ganti yang file 2.txt ini. Kita pindah ke direktori ini dulu, cd home akbar /mi. Kita enter, kita ketik ls, ini file 2-nya, lalu ketikkan perintah find dan enter. Ya udah gini, ini kan udah ketemu, udah tampil. Karena kebetulan juga di folder minyak ini cuma ada file 2, yang tampil juga ini doang. Selanjutnya kita ke perintah touch, ini untuk membuat file kosong baru. Langsung saja touch, kita buat file 4 lah, file 4.txt, lalu enter. Kita ls lagi. Nah, ini sudah terbuat. Selanjutnya kita ke perintah yang locate, misal kita ingin mencari file yang mi tadi, kita enter saja.
Ini sudah ketemu ya guys, tampilannya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah yang grep ini. Ini berguna untuk mencari kata di suatu file. Kita akan mencari kata yang ada di file 2.txt tadi. Kita ketik grep. Misal tadi ada kata apel. Kita tulis filenya file 2.txt. Lalu enter. Nah, ini disuruh pindah direktori dulu. Kita akan pindah ke direktori ini karena itu tempatnya file 2 nya. cd/home/var/me. Kita enter, lalu ls. Kita ketik perintah grepnya, grep, ketik kata yang dicari, lalu enter. Nah, ini sudah ketemu apel, jadi merah gini tulisannya. Untuk perintah selanjutnya yaitu perintah do, untuk mengetahui berapa banyak disk space yang sudah terisi di suatu direktori. Kita akan pindah dulu ke direktori Akbar. Kita ketik perintah do-nya, do main nama direktorinya Akbar. Kita enter. Nah, kita coba yang mi, coba do main slash home slash lalu enter. Ini ya sudah tampil 8,0k. Lalu kita ke perintah selanjutnya yaitu perintah df, untuk mengetahui sisa kapasitas di space hard disk. Di sini kita perlu mengetik perintah df. Kamu dapat menuliskan df untuk tampilan dalam MB. Coba kita klik df lalu enter. Jadi seperti ini tampilannya. Lalu kita coba untuk perintah MB nya, kita ketik df min m. Ini udah jadi tampilan MB nya. Selanjutnya ada perintah div. Ini untuk membandingkan konten dalam dua file yang berbeda. Misal di sini saya ingin membandingkan file 2 sama file 3. Kita pindah direktori dulu. Maaf, file 2 sama file 4. Kita akan bandingkan file ini. Kita ketik saja div file 2.txt sama file 4.txt. Lalu kita enter. Ini ya, ini perbandingannya. Bentar. Di sini akan saya coba lihat isi dari file 4-nya. Ternyata masih kosong. Ini coba saya isi pakai ngawur saja.
save dulu. Kita kembali ke terminalnya. Coba kita bandingin lagi di file 2.txt sama file 4. Kita enter. Nah, ini sudah terlihat perbandingannya. Kalau di file 2 nya ada satu apel, kalau di file 4 nya yang satu mobil. Lalu perintah selanjutnya yaitu perintah head. Ini berfungsi untuk menampilkan 10 baris teks pada 10 baris teks pertama di suatu file. Misal kita coba ingin menampilkannya yang file 2 ini, kita ketik head file 2.txt lalu enter. Ini sudah tampil 10 baris pertamanya. Lalu untuk perintah tail ini kebalikan dari perintah headnya, menampilkan 10 baris terakhir. Kita coba yang ini, file 4 file 4.txt lalu enter. Ini sudah tampil. Selanjutnya yaitu ada perintah tar. Ini berfungsi untuk kalau ingin membuat atau mengekstrak arsip. Kita coba saja. Kita ketik saja tar cvf.txt. Maaf, ini saya ulangi. Kita ketik lagi tar cvf kita ketik folder rar-nya, kita ketik gini saja .rar bintang.txt. Kita enter. Lalu kita ls. Nah, ini sudah terbuat ya folder rasanya. Selanjutnya kita pergi ke perintah count ini. Ini berfungsi untuk mengubah kepemilikan file tersebut ke user lain. Kita coba saja count karena usernya cuma saya, jadi saya ketik nama saya. Lalu enter. ls. Ini udah ya, udah cuma gitu doang. Selanjutnya ke perintah wc atau word count. Misalkan ingin mengetahui jumlah kata yang ada dalam file, kita ketik saja wc
Nama filenya file yang keempat, coba file 4.txt, banyak kan, kita enter. Ini ada 11, 12, 13, lalu file 4. Selanjutnya yaitu perintah ping. Ini berfungsi untuk mengecek konektivitas jaringan. Di sini saya akan mengecek apakah perangkat ini mampu terhubung ke Facebook. Kita ping saja, ping facebook.com, lalu kita enter. Kita tunggu saja. Tampilannya sudah berubah jadi seperti ini. Itu berarti perangkatnya tidak bisa terkonek sama Facebook. Kayak gini. Kita skip saja. Kita ke perintah berikutnya, yaitu perintah kill. Ini untuk mematikan program secara manual. Kita klik perintah ps dulu, enter. Ini sudah muncul seperti ini. Kita klik perintah killnya. Misal saya ingin mematikan yang ini 1651, klik enter. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya ada perintah password untuk mengganti password. Kita klik saja passwd, enter. Nah, ini kita disuruh untuk mengganti password. Karena saya tidak ingin ganti, saya keluarin dulu. Kita buka lagi. Kita ke perintah yang uname ini untuk mengetahui informasi dasar tentang OS dan hardware yang kamu gunakan. Kita klik saja uname min a. Ini sudah tampil. Selanjutnya ada perintah top. Ini untuk mengetahui proses apa saja yang sedang berjalan di perangkat. Coba kita klik top. Nah, jadi ini adalah proses atau program yang sedang berjalan. Kita clear dulu. Ini kita keluarin dulu. Kita buka lagi. Kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu perintah history. Langsung saja. Ini udah tampil historinya. Selanjutnya ada perintah widget. Ini berfungsi untuk mendownload file. Karena tadi koneksinya tidak terhubung, kita lewati saja ke perintah start. Ini gunanya untuk mengetahui informasi detail tentang suatu file. Coba kita ingin mengetahui detailnya yang file 2 tadi. Kita pindah directory dulu. Kita ketik perintah startnya, start file 2.txt, dan enter. Ini detailnya sudah muncul. Ini ukurannya. Lalu ke perintah main.
Ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu fungsi dari suatu perintah. Misal saya ingin menggabungkan dengan perintah yang hostname ini. Kita ketik saja main lalu hostname, kita enter. Nah, ini tampilannya jadi kayak gini. Kalau hostname ini gunanya untuk mengetahui domain dan nama host di perangkat. Kalian bisa baca sendiri di sini. Kita langsung saja ke perintah selanjutnya, yaitu perintah ship. Ini perintah ship tadi mirip-mirip sama perintah yang tar, jadi kita lewati saja. Kita loncat ke perintah yang ini, user add. Kita bisa menambahkan user baru ke dalam sistem kita. Gimana cara berhentinya? Kita keluarin aja dulu. Kita buka lagi terminalnya. Kita ke perintah yang user add. Misal kita ingin menambahkan user Budi, kita klik sudo user add lalu Budi, kita enter. Di sini saya akan menambahkan user lain, yaitu misalnya Doni. Kita klik sudo user add Doni, lalu kita enter. Kita cek apakah user Doni ini sudah ada. Kita klik lagi sudo user add Doni, kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya, user Doni already exists, berarti sudah terbuat. Kita ke perintah selanjutnya, yaitu perintah cal. Ini untuk menampilkan kalender. Cal enter, ini sudah tampil. Lalu ke perintah id untuk menampilkan user yang sedang menggunakan sistem. Kita klik id dan enter. Ini saya, Akbar. Lalu ke perintah whoami. Ini fungsinya untuk melihat user yang sedang login saat ini. Kita klik saja whoami, enter. Ini saya. Ini saya lebihin ya, sebenarnya cuma 40. Ini ada 43. Untuk perintah terakhir yaitu perintah exit untuk keluar dari terminal. Kita coba saja exit dan enter. Sudah. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.